Makasih ya Gian. Ibu ini bertanya dulu, apakah kita hadir semua? Hadir, Bu. Bagus ya, kelas 11 ini rajin-rajin. Sebelumnya anak-anak ibu lihat di sebelah kiri dan kanannya, apakah ada sampah? Jika ada silakan dibuang dulu. Sisanya ada sampah? Dibuang dulu ya. Anak-anak ibu semua sudah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah, Bu. Siap? Nanti kita persiapkan ya. Siap mengikuti layanan kita pada hari ini? Siap. Nah, sebelum memulai, Ibu ada beberapa aturan. Yang pertama, ini yang sangat penting ya. Ketika Ibu menjelaskan, tentunya anak-anak Ibu semua harus memperhatikan Ibu. Tidak ada yang boleh melakukan kesibukan yang tidak ada kaitannya dengan layanan Ibu pada hari ini. Apalagi yang bermain HP, nanti simpan dulu. Bunda, jangan HP ya. Kemudian, ketika ada yang ingin bertanya, angkat tangannya dan ketika ingin ke WC, gantian satu-satu ya. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini masih ada anak-anak Ibu yang bingung untuk setelah lulus SMA ini untuk merencanakan karirnya? Bingung, Bu. Kelihatan semuanya bingung ya? Iya, Bu. Maka dari itu, Ibu mengangkat sebuah tema, yaitu strategi perencanaan karir di masa depan. Tujuannya agar nantinya anak-anak Ibu memiliki fondasi yang kuat untuk merencanakan karir yang sukses di masa depan dan tidak ada lagi yang bingung untuk merencanakan karirnya. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu karir. Di sini anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu karir? Tahu, Bu. Oke, silakan kepada Gustin. Yaitu pilihan jalur pekerjaan atau profesi yang ingin dijalani di masa depan, Bu. 100 buat Gustin. Terima kasih ya. Dan, Bu, Hapus dulu buat Gustin. Anak-anak Ibu masih ada yang tahu tentang apa itu karir? Silakan kepada Rahel. Karir itu ialah jabatan atau kekuasaan yang tidak dimiliki atau yang mau kita capai di masa depan. Betul sekali Rahel. Terima kasih ya, jawabannya sangat bagus. Nah, yang disampaikan oleh Gustin dan Rahel itu adalah pengertian karir. Apakah anak-anak Ibu semua sependapat dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Rahel dan Gustin? Sependapat, Bu. Jadi pertama sedikit, karir itu adalah pilihan jalur pekerjaan atau profesi yang ingin dijalani di masa depan yang sesuai dengan bakat, minat, yang kita punya dan juga kemampuan. Dalam dunia pendidikan, salah satunya yaitu sekolah menengah atas yang anak-anak Ibu duduk sekarang. Karir berarti pemilihan jurusan, contohnya IPA, IPS, dan juga bahasa. Nah, selanjutnya strategi pengembangan karir di masa depan. Ada beberapa strategi. Yang pertama, identifikasi minat bakat. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, jadi anak-anak Ibu semua di sini tentunya harus mengetahui dulu apa minat yang anak-anak Ibu punya, apa bakat yang anak-anak Ibu punya. Dari mengidentifikasi minat bakat, tentunya nanti anak-anak Ibu tidak akan bingung untuk memilih jurusan setelah tamat SMA. Kemudian pilih jurusan yang tepat. Apakah ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan pada Siva. Pilih jurusan yang tepat. Misalnya kan saya sukanya biologi, Bu. Habis itu tentunya saya akan memilih jurusan di PTN yang saya inginkan kayak biologi dong, Bu. Nah, caranya saya harus berusaha dengan yang bagus di biologinya dan nantinya saya lulus di PTN yang saya inginkan. Bagus sekali ya jawabannya Siva. Hapus dulu tuh Siva. Nah, yang dijelaskan oleh Siva itu adalah pilih jurusan yang tepat. Sama seperti yang dijelaskan oleh Siva, ketika anak-anak Ibu minat belajar dengan mata pelajaran fisika, kimia, biologi, berarti anak-anak Ibu minatnya ke jurusan IPA. Sama dengan IPS dan juga bahasa,
suka belajar sejarah, sastra, berarti anak-anak ibu minatnya di jurusan bahasa. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Selanjutnya kembangkan keterampilan. Nah, di sini anak-anak ibu pasti memiliki keterampilan kan? Gak mungkin gak ada yang punya keterampilan. Nah, dari keterampilan itu kita harus mengembangkan. Apalagi di era digital saat ini, tentunya kita harus selalu mengasah keterampilan yang kita punya. Ketika anak-anak ibu punya keterampilan komunikasi, terus diasah dan tidak boleh ditinggalkan. Nanti takutnya usang. Kemudian cari pengalaman. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi sekarang itu ada yang namanya program magang dan kegiatan ekstrakurikuler. Ketika anak-anak ibu mengikuti kegiatan program magang dan juga kegiatan ekstrakurikuler, tentunya anak-anak ibu akan bertemu dengan orang-orang baru, menambah pengalaman baru, menambah ilmu baru. Dari pengalaman dan juga ilmu baru itu, anak-anak ibu akan mendapatkan strategi untuk pengembangan karir yang akan anak-anak ibu tuju. Fadil bisa disimpan dulu katanya, Mak. Selanjutnya tentukan tujuan karir. Apakah ada di sini anak-anak ibu yang ingin menyampaikan pendapat? Oke, silakan kepada Dea. Tentukan tujuan karir. Tujuan karir yang diinginkan dicapai di masa depan dan dibuat rencana untuk mencapainya. Tujuan karir dapat membantu untuk fokus dan memprioritaskan upaya mereka mencapai tujuannya. Jempol buat Dea. Terima kasih ya. Ini tadi ngomongin apa? Disimpan dulu ya HP-nya. Ya. Selanjutnya pilih pendidikan lanjutan. Maksudnya ketika anak-anak ibu sudah lulus SMA, tentunya harus memilih apakah ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau ke dunia pekerjaan. Nah, setelah anak-anak ibu mengetahui strategi pengembangan karir di masa depan, tentunya kita tidak bisa langsung mencapai karir yang sukses itu. Tentunya kita akan menghadapi tantangan. Nah, apa sih Bu tantangannya? Ini dia tantangan pengembangan karir di masa depan. Yang pertama, persaingan yang ketat. Apakah ada anak-anak ibu yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan kepada Rahel. Pengembangan karir ini kan itu kayak persaingan yang ketat. Biasanya Bu kita akan masuk di sebuah perusahaan. Tentunya kita akan bersaing dengan beberapa sekolah yang ada dan mungkin anak-anak yang menjadi sekolah tersebut punya kemampuan yang lebih daripada kita. Itu kita harus bisa menghadapi persaingan tersebut karena tentunya kita tahu banyaknya siswa yang lulus dan mencari pekerjaan. Benar sekali jawabannya Rahel. Terima kasih ya. Nah, yang telah disampaikan oleh Rahel itu merupakan contoh persaingan yang ketat. Dari saingan yang kita dapatkan itu bisa membuat kondisi tubuh kita itu menjadi stres dan penuh tekanan. Nah, itu akan menjadi sebuah tantangan pengembangan karir di masa depan. Kemudian perubahan teknologi yang cepat. Nah, sekarang itu tidak asing lagi yang namanya AI. Pasti anak ibu semua sudah tahu kan apa itu AI? Oke. Kita tidak boleh kalah dengan aplikasi itu. Sebenarnya kita boleh mencari tahu apa saja ke aplikasi tersebut. Namun kita harus memiliki kemampuan. Nah, kemampuan itu harus kita kembangkan. Contohnya anak-anak ibu punya keterampilan komunikasi. Nah, dari keterampilan itu kita harus sering mengasah keterampilan itu sehingga kita tidak tertinggal oleh teknologi yang cepat. Kemudian tidak pastian karir. Ada anak ibu yang memberikan pendapatnya? Silakan pada Muslim. Tidak stabil dan penuh dengan ketidakpastian juga akan berubah sehingga perlu memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Oke, terima kasih ya, jawabannya sangat tepat Gustin. Yang disampaikan oleh Gustin itu merupakan suatu
mengikuti kegiatan program magang dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Berbeda anak dengan yang hanya pergi sekolah, pergi belajar pulang, itu akan yang anak-anak itu dapatkan hanya Rahel. Tolong disimpan dulu. Kalau nggak diambil. Ya Bu. Pindah, di mana dia dipindahin? Jangan ya Rahel, sampai simpan dulu. Oke, fokus dulu, bisa dilanjut? Bisa. Nah, jadi maksudnya berbeda anak yang tidak mengikuti eskul ya dengan anak yang mengikuti eskul. Kenapa? Karena ketika anak-anak ibu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tentunya anak-anak ibu akan mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan baru. Karena di kegiatan itu pasti anak-anak ibu bertemu dengan orang baru, teman baru, orang-orang tersebut pasti memiliki kemampuan yang lebih hebat, orang-orang pintar tentunya. Paham anak-anak ibu? Paham Bu. Kemudian kurangnya informasi tentang karir. Nah, anak zaman sekarang di bawah 5 tahun saja sudah bisa menggunakan HP. Pasti di sini semua sudah bisa kan menggunakan HP? Nah, di HP itu kita bisa melihat channel-channel orang yang membagikan karir yang sukses. Kita bisa menonton itu menggunakan HP untuk menonton kegiatan yang positif. Paham anak-anak ibu? Paham Bu. Nah, itu tadi pemaparan materi dari ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan kepada Agustin. Yang pertama ada kemudian hadir itu pekerjaan atau profesi yang ingin dijalani di masa depan sesuai dengan minat bakat kita Bu. Yang kedua ada strategi perkembangan karir di masa depan. Yang pertama identifikasi minat bakat Bu. Yang kedua yaitu pilih jurusan yang tepat. Yang ketiga kembangkan keterampilan. Yang keempat cari pengalaman serta tentukan tujuan karir Bu. Yang selanjutnya tantangan pengembangan karir di masa depan. Yang pertama tantangannya itu persaingan yang ketat Bu. Yang kedua perubahan teknologi yang cepat serta ketidakpastian karir dan kurangnya pengalaman dan kurangnya informasi tentang karir Bu. Wah, terima kasih Agustin, kesimpulannya sangat tepat. Nah, jadi ibu rangkum bahwa karir itu merupakan suatu jalur pekerjaan atau profesi yang nantinya anak-anak ibu jalani di masa depan sesuai dengan bakat minat dan juga kemampuan yang anak ibu punya. Kemudian sebelum ibu tutup, ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah berkesempatan hadir dan juga yang telah berpartisipasi. Ibu yakin anak-anak ibu akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang sukses di masa depan. Amin. Sebelum ibu tutup, ibu akan membagikan lembar hasil evaluasi di mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang anak-anak ibu dapatkan setelah melakukan kajian ini. Baik, ibu. Isinya 1 menit dari sekarang ya. Sudah? Sudah. Nah, karena waktu kita juga sudah hampir habis, kita ketemu di minggu depan ya. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.